Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Pak Rifan. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan Pak Rifan ya, tadi BBRI dulu. Resistennya Ya. di posisi berapa kalau kita akumulasi untuk jangka menengah panjang? Oke, sebentar. Hari ini kan Ya, agak turun nih 0,23%. ya di 4.400 ya. 4.000 ya, kisaran itu. Ya, ya. Kalau misalkan saya lihat sih, kalau untuk jangka pendek menengah gitu ya, ya mungkin ada di kisaran sampai di 4.400 4.350-an sampai di 4.500. Oke, ini jangka menengah panjang ya? Jangka pendek menengah. Jangka pendek menengah 4.350 sampai 4.500. Kalau Ya. secara target harganya? Kalau untuk ini kalau misalkan BBRI sih memang kita nggak bisa bicara apa namanya targetnya karena memang ini salah satu saham yang kalau menurut saya gitu ya ini bisa jadi core stock gitu. Tapi kayak let's say kalau misalkan untuk 1 tahun ke depan gitu ya, itu saya percaya kita bisa di atas 4.800 sampai di 5.000 saya masih optimis sebenarnya. Baik, kita beli di 4.390-an saat ini atau 44-an atau tunggu Ya. dulu? Kalau menurut saya tunggu dulu. Oke. Tunggu dulu karena tadi indeks harga saham gabungan ini kan masih fluktuatif ya. Baik. Jadi karena BBR ini merupakan salah satu indeks yang memiliki bobot terbesar gitu ya untuk IHSG. Ya, jadi mungkin masih ada potensi untuk koreksi dulu nih untuk jangka pendek. Jangka pendek, baik. Buy-nya di level koreksi itu di kisaran berapa level-level bawahnya? Sebenarnya kalau misalkan untuk cicil beli juga nggak masalah. Contoh misalkan kita sekarang beli di 4.390 gitu ya. Kemudian misalkan nanti koreksi, let's say misalkan ke 4.350 kita lakukan cicil beli lagi itu sebenarnya nggak masalah. Dikumpulin aja gitu ya? Kalau menurut saya seperti itu. Baik, itu dia untuk BBRI dari emiten update pemirsa. Kita ke sektor pilihan. Biasanya kita saham pilihan, tapi kali ini kita ke sektor pilihan, di mana ada 4 pemirsa ya, sektor-sektor yang menurut Pak Rifan menarik untuk Anda cermati. Yang pertama adalah pertambangan yaitu batu bara, kemudian ada perkebunan CPO, perbankan, dan juga properti. Kita langsung ke mungkin properti dulu ya, Pak Rifan, karena kami punya emiten update tadi CTRA, di mana pendapatannya tumbuh 6,04% pada tahun 2020 sekitar 8,07 triliun rupiah. Padahal kan tahun 2020 kemarin kan pandemi lagi marak-maraknya tuh. Biasanya penjualan harusnya melemah, tetapi pendapatannya bisa naik 6,04% dan hari ini pemirsa CTRA juga naik 1,7%, 20,1170, termasuk dalam sektor properti yang Anda rekomendasikan tidak CTRA ini? Secara value memang CTRA ini kinerjanya bagus, tapi secara valuasinya sebenarnya udah agak mahal gitu. Tapi anyway tetap bisa dikoleksi sih. Cuman maksudnya ada emiten lain lah yang kinerjanya lebih bagus ya? Ya bagus dan valuasinya juga masih oke. Emiten apa itu Pak? Contoh misalkan Pakuan Jati, kemudian JRPT, JRL Property, itu kalau saya lihat memang salah 2 emiten yang kinerjanya bisa tetap bagus gitu ya sepanjang 2020 kemarin ya, dan valuasinya masih cukup oke. Khusus Pakuan sendiri ini memang ada dampak dari pandemi kemarin karena kan banyak tenan-tenan di mall atau di di office space yang mungkin turun ya karena pandemi. Tapi tahun 2021 ini dengan ekonomi kembali bergulir, bisnis kembali jalan, okupansinya akan meningkat dan saya cukup punya keyakinan bahwa kinerjanya akan meningkat. Ada tidak level-level yang harus dicermati dari Pakuwon? Level ini ya, support resistance maksudnya ya? Betul Pak Rifan. Kalau gini, kalau saya sih ngelihatnya untuk sekarang masih oke lah. Masih oke ya? Jadi, gitu. Baik sekarang untuk Pakuwon ya? Iya, betul. Untuk jangka menengah panjang? Yes. Baik, kemudian kita langsung ke coal. Emitennya apa Pak? Singkat saja.
Kalau emiten call beberapa misalkan kayak PTBA, terus kemudian Adaro, ITMG, ini yang masih bisa jadi pilihan. Oke, ini boleh di-buy posisi-posisi sekarang atau kita cicil beli? Cicil beli boleh. Cicil beli ya, ditahan untuk jangka waktu kira-kira time frame-nya berapa lama, Pak? Ini kalau misalkan sepanjang komoditas masih bisa bertahan sampai seperti saat ini gitu ya. Saya lihat cycle-nya itu bisa 1-2 tahun setengah lah, 1 tahun 2 tahunan. Oke, itu dia PTBA, Adaro, ITMG, itu yang di-highlight dari pertambangan. Sementara kalau dari perkebunan adalah CPO tentunya. Emiten-emitennya apa, Pak? Ya, misalkan kayak Lonsum, ya, LSIP, kemudian juga TBLA. Ya, TBLA ini kan memang udah mix ya dengan gula, tapi kan masih ada CPO-nya juga. Jadi tetap akan terdampak positif lah. Baik current price, TBLA, LSIP atau juga sebaiknya lakukan cicil beli? Yes, masih bisa. Cicil beli ya? Ya, cicil beli. Cicil beli. Jadi kalau ada koreksi sedikit, beli lagi karena harga dari CPO-nya juga masih oke. Jadi cermati harga komoditas gitu? Betul. Baik. Kemudian kalau dari perbankan tadi selain BRI ada lagi tidak, Pak? Ya, BRI misalkan kayak, selain BRI ada misalkan kayak BBNI, ya, kemudian juga BNGA juga masih cukup oke untuk dikoleksi. Jadi masih terpusat di bank-bank yang buku 4 sebenarnya. Bank-bank yang buku 4. Oke, BRI kita checklist, BBNI juga sering kita bahas. Yang menarik menurut Pak Rifan dari BNGA apa? Singkat saja. Ya, valuasinya masih murah. Baik. Dan sama sih, pertumbuhannya juga masih positif untuk jangka panjang. Berapa target Karena kan ini salah satu yang naik kelas juga kan dari buku 3 ke buku 4. Hari ini kan koreksi tipis 0,9% untuk BNGA. Kira-kira 1080 ya. Berapa target Bank CIMB Niaga ini untuk Anda bilang tadi lebih oke untuk jangka menengah panjang? Iya. Kalau targetnya ini masih, kalau untuk jangka panjang ya, ini bisa, kalau saya lihat bisa di 1.300-an sampai 1.000, sebentar. Kalau secara valuasinya 1.300 sampai 1.400 nilai wajarnya BNGA. 1.300 sampai dengan 1.400 boleh dibeli di pelemahan saat ini atau tunggu saja lagi di harga bawah 1.080 sekarang? Ya, kalau menurut saya balik lagi cicil beli metode yang lebih disarankan. Oke, itu dia ya rekomendasi untuk sektoral. Ada call pemirsa, PTBA, Adaro, ITMG boleh cicil beli selama harga komoditasnya masih oke. Kemudian CPO, LSIP, dan juga TBLA, ini menarik untuk Anda cermati. Cicil beli juga selama CPO harga komoditasnya masih naik. Dan dari segi perbankan ada BBRI, BBNI, dan BNGA. Serta sektor properti tadi ada Pakuwon dan satunya lagi emiten apa? Mohon maaf Pak. Jaya Real Property. Oke, itu juga menarik dicermati Pak ya? Ya. Baik, itu dia sektor pilihan, tapi keputusan investasi tentunya kembali ke Anda pemirsa. Saya ingin menyampaikan Pak ya, update dari market pada pagi hari ini seperti BBTN. BBTN ini kan naik 1,23%, tetapi dilanda aksi jual 4,7 miliar rupiah, 1645. Apa rekomendasi Anda untuk BBTN? Kalau BBTN saya nggak terlalu mencermati sering lihat, ya nggak terlalu lihatin sebenarnya. Oke, market 6094 tidak jauh dari level pembukaan, pokoknya masih menguat terbatas dengan target terdekat 61 ya Pak? Betul. Baik, Pak Rifan sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sharing informasinya pada pagi hari ini, rekomendasi, saham pilihan, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Thank you, Mbak Pesa. Dan pemirsa demikian perbincangan bersama dengan Pak Rifan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi portofolio investasi saham Anda. Kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di IDX Market Opening.